Sini saya sebagai kepala sekolah yang mendukung kepada semua guru-guru SD 02 Kota Pinang agar mengikuti kegiatan guru penggerak ya. Guru penggerak, kalau bisa semua gurunya ikut. Mudah-mudahan menang apabila mendaftar nanti. Ya, jadi biar sekolah kita ini semakin maju lagi. Ya, jangan ada yang tinggal diam. Aku nggak usah ikut. Orang tua itu yang muda-muda, enggak, kita semua muda. Tua-tua ini pun kalau bisa, kalau masih mampu ikut. Ya, jadi kepada guru semua yang ada di 09 ini, saya harapkan agar mengikuti kegiatan, ya, kegiatan guru penggerak yang ada dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisi karena memberi kesempatan kepada saya memberi arahan. Oh ya, Ibu Sari memberi arahan kepada saya, memberi kesempatan kepada saya untuk memberi arahan kepada ibu-ibu semua dan bapak yang ada hadir pada siang hari ini. Jadi diseminasi guru penggerak pada siang hari ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang arahan dari saya yang saya sampaikan pada siang hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang telah memberikan kata sambutan. Acara selanjutnya doa kepada Ibu Nur Hasanah, dipersilakan. Ya, sebelum kita berdoa bersama, marilah sama-sama kita dudukkan kepala sambil beristighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Alhamdulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin, alhamdulillah ya Allah, ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fi awwalin wa akhirin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah. Semoga dengan bacanya doa kita tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya arahan dari Ibu Sari Handayani SPD tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mau hadir. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang ada di Sekolah SDM 02 Kota Pinang yang sudah bersedia mau saya undang untuk
acara diseminasi positif budaya positif yang sekarang saya akan laksanakan. Salawat berangkaikan salam, mari kita junjungkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang di kemudian hari kita diberikannya syafaat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ingin memaparkan ataupun mendiseminasikan budaya positif tentang sekolah kita. Sebelum saya mulai, saya mau pengen tahu buat bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih pengertian dari budaya positif itu? Atau budaya itu apa? Gimana Ibu Asana? Arti budaya itu apa? Menurut sederhananya, budaya itu seperti kebiasaan yang ada pada suatu hukum. Kebiasaannya apa? Mulai ada pas, oke. Positif apa Bu? Berarti hubungan yang kebiasaan yang baik, itu ya Bu ya. Berarti budaya positif itu adalah kebiasaan baik. Kita lanjut ya Bu. Budaya positif. Budaya itu kebiasaan kita untuk hal-hal yang baik gitu ya Bu ya. Positif itu yang baik, tidak yang jelek. Ya kan Bu? Oke. The Bluetooth device is ready to pair. Di dalam yang saya buat dari materi saya, yaitu ada di situ konsep inti budaya positif. Ada berapa Bu di situ Bu? Ada 8. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Duduk. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma biru ataupun baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang direncanakan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pembelajaran sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Profil Pancasila kita sudah beberapa sudah dilaksanakan ya Bu, ya Pak. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru kontrol murid. Dan contohnya murid yang sedang berantem bisa kita kondisikan dengan baik. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan contohnya karakter anak itu kalau dia tidak mengerjakan PR, dia akan dihukum, ya kan? Tapi karena dia sudah merasa bersalah sekali, belum disuruh lagi untuk maju ke depan, dia sudah sadar diri, Bu. Anak kita maju ke depan, dia apa yang terjadi dia pun tidak mau ada risiko apapun. Yang penting dia maju karena dia siapa yang belum siap PR, gitu contohnya, Bu. Saya, Bu, waktu dia introspeksi diri maju ke depan, karena dia merasa bersalah karena tidak mengerjakan PR. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya orang tua yang tahu, misalnya contoh ada PR dari WA, ibu gurunya memberikan, disuruh ngerjain, terus orang tuanya menyuruh anaknya untuk mengerjakan PR-nya supaya nanti di sekolah nggak dihukum sama ibu gurunya, gitu ya, Bu. Oke. Selanjutnya disiplin positif. Ini arti dari berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplinnya diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Berarti disiplin positif yang kita berikan tadi memang sudah cukup bagus, tapi dalam arti kata bukunya ataupun dari situs-situs link, itu adalah salah satu cara penerapan yang baiknya bisa diberdayakan dengan peserta didik dengan tanpa imbalan ataupun pemberian kata yang bersalah, gitu. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arahan yang lebih baik. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakannya yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berarti apa yang dibutuhkan oleh manusia itu berdasarkan dengan keterkaitan kita kepada murid ataupun usaha kita untuk yang terbaik kepada murid kita. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada di situ gambar rumah, ya kan? Kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup seperti rumah yang kokoh dibangun, itu adalah contohnya, gitu ya, Bu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ada gambar love di situ, Bu.
Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan seperti kupu-kupu terbang, dipegang kupu-kupunya terbang sebebas mungkin. Lalu yang keempat, kesenangan seperti balon. Saya contohkan balon. Yang kelima, kekuasaan. Kekuasaan yang kita pegang teguh adalah kebaikan untuk kita, murid dan keluarga sekolah. Gitu ya, Bu. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman di situ ada 4. Yang pertama, tidak terancam atau tiba-tiba. Kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik. Lalu yang kedua, konsekuensi. Ada 3, yaitu terancam atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. 3, sikap guru selalu memonitori murid. Yang ketiga, restitusi. Restitusi itu ada 2. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Posisi kontrol pada guru. Yang pertama itu adalah hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ya, saya buat gambar. Ada yang love, bintang. Itu adalah lambangnya saya buat, Ibu. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi ini inisiatif saya sendiri. Untuk gambarnya seperti itu saya buat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hukumannya itu hormat pada bendera selama 20 menit. Udah ada yang nyoba itu, Bu? Belum ya, Bu? Udah? Udah, makan ya? Ya, Pak? Lalu, berapa kali Ibu harus memberikan hukuman? Memberikan kamu selalu saja mengacaukan Ibu. Itulah pembuatan merasa bersalah terhadap guru dan murid. Contoh penerapan yang berikutnya yaitu teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya sekali ini. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu kata teman, bahasa kata temannya. Lalu pemantau. Pemantau di sini adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Minggu depan dipakai atributnya. Berarti kalau pemantau itu mengingatkan kepada anak tersebut supaya minggu depan dipakai atribut sekolahnya, gitu ya, Bu.
Manajernya di situ adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi bertanya-tanya jadinya ya kan Bu? Keyakinan kelas berarti sama dengan peraturan kelas, bisa juga ya kan Bu? Keyakinan kelas ini adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu. Nah, kenapa enggak peraturan aja gitu ya kan Bu? Tapi dibuat keyakinan. Kenapa? Kata-katanya gitu ya Bu, kata bahasanya gitu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas gitu ya? Nah, nanti dijawab. Hasil keyakinan kelas yang saya buat kemarin sama anak kelas 2 mesin amburadul ya Bu, belum pas kali, jadi saya simpulkan aja. Jadinya ada 6. Yang pertama itu adalah bertanggung jawab dalam mengerjakan piket ataupun kebersihan. Yang kedua, bersikap tenang dalam menerima pelajaran. Hidup rukun adalah berteman. Yang keempat, bersikap jujur. Yang kelima, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang terakhir, saling menolong, saling tolong menolong. Berarti membantu ya Bu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari diseminasi budaya positif yang saya buat. Kalau ada Bapak dan Ibu guru yang mau bertanya, saya persilahkan. Pas Sari Mata. Yang lain? Yang mana Bu? Ya, Bu Titi mau bertanya ya Bu. Yang? Masuk di 9 lebih. Sesi pertanyaan aja. Berapa menit ya? Iya, tanya nanti. Yang di situ tadi Bu. Yang mana Bu? Yang kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan gitu? Yang tadi pertanyaan yang tadi. Kalau peraturan dia satu kata, kalau di keyakinan Iya berarti ya Bu. Mana yang mau bantu jawab dulu? Iya silakan Pak. Hah? Boleh. Jadi saya sambung Pak. Tadi kan Bu, mengapa keyakinan kelas? Kenapa? Itu sebenarnya kenapa? Jadi saya yang nantinya mengapa saya buat gitu ya Pak Bu. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Itu sebenarnya. Saya
semuanya Bu? Berarti kan kalian boleh deh? Boleh? Pemahaman saya Bu, keyakinan keras masih agak bingung saya. Ini kan keyakinan keras berarti menyatukan berbagai pendapat. Ya Bu. Terus bagaimana caranya kita mendapatkan kesimpulan Bu dari pembentukan keyakinan keras tersebut? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jawab pertanyaan dari Bu Fatimah, sebut tangannya dulu. Kalau keyakinan kelas itu ada prinsipnya Bu, dari apa yang kita lakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas itu persetujuan ataupun kesepakatan kita kepada murid bisa nggak dilakukan sama murid. Contoh kayak kedisiplinan kelas gitu kan, ataupun kedisiplinan siswa ataupun murid tersebut dalam kelas itu bagaimana gitu kan. Terus sikap tolong menolongnya bagaimana. Terus ada lagi tadi tanggung jawab dia sebagai apa di kelas itu. Tanggung jawab misalnya piket dia hari Senin, tapi dia tidak piket Bu, cuman dia berlengang-lengang, cuman mau marah gurunya ya kita buat kesepakatan itu biar dia jangan berlengang-lengang ataupun malas mengerjakan tugas piketnya. Jadi kami buat dalam bahasa keyakinan kelas itu yang bagus ataupun yang baik aja untuk dicerna sama orang yang pintar tadi bilang gitu kan, orang yang pandai yang paham gitu. Terus kalau dia hidup rukun dalam berteman itu tidak ada yang berantem gitu, selalu baik-baik budi gitu. Lalu bersikap tenang dalam menerima pelajaran ataupun tugas-tugas dalam kelas. Bagaimana dia mengerjakan tugas itu tidak ribut kesana sini, harus dijaganya mulutnya biar jangan ribut gitu. Terus bersikap jujur. Apa yang dibilang anak murid itu diusahakan dia untuk berkata jujur, tidak berbohong pada teman sebangku, teman sekelas, sama ibu guru terutama gitu Bu. Jadi keyakinan kelas itu memang sudah disepakati guru, murid, dan kalau bisa pun sama satu sekolah itu gitu. Cuman ya bilang dibuat bersama. Jadi mungkin ada beberapa dari kami itu, maksudnya kami pengen tahu langkah-langkahnya dari awal sampai akhir, sampai terbitlah peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Jadi langkah-langkah yang berurutan itu gimana ya Bu cara membuatnya? Ya Bu, ditambah lagi ya Bu. Berarti Ibu mau cara awalnya pembuatannya bagaimana gitu. Iya. Sebenarnya Ibu Titi itu sudah mempraktekkan gitu kan. Cuman saya kemarin udah buat cuman belum sempurna gitu. Masih tahu lah kelas 2 ya kan Bu, masih ribet-ribetnya, ibunya pun lagi sibuk juga sana sini gitu kan, mendadak aja gitu. Jadi kalau langkah-langkah yang pertama kami buat itu buat sepakat dulu sama anak murid bagaimana cara membuatnya gitu. Sepakatnya itu yang pertama, saya bahannya yang pertama itu stick on it itu ada kertas yang warna-warni seperti origami tuh. Terus saya lengketkan apa seperti itu karton ataupun kertas gitu loh Bu, di bawah kertas ubi namanya, nggak planer gitu Bu. Terus kami sepakat
sendiri untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Fatimah. Saya buat seperti itu dengan langkah-langkahnya itu adalah bagaimana cara ataupun kata-kata yang bagus itu dibuat, seperti jangan, itu yang belum yakin masih peraturan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu tidak boleh dipakai kata jangan lagi Bu, tapi dibuat tadi itu bertanggung jawab dalam mengerjakan piket, itu saya buat. Satu lagi buat kata jangan membuang sampah sembarangan gitu, dilarang membuang sampah pada sembarangan gitu, harus buanglah sampah pada tempatnya, itu aturannya kan Bu. Tapi kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat kata jangan, tidak boleh, itu tidak dibuat di keyakinan kelas, itu cuma dari peraturan kelas aja gitu. Bahasanya belum mampu dibilang, tapi enggak itu gitu. Pokoknya bahasa yang bagus aja gitu. Kayak bahasa penelitian jadinya kalau menurut saya ya Bu, kata-katanya itu gitu. Nah itu loh Bu, langkah-langkahnya dari keyakinan kelas itu. Ada lagi Bu yang bertanya? Nama boleh Bu? Boleh. Ini yang mau bertanya atau apa? Nama sesuai dengan apa yang saya Bahasana? Boleh. tidak mengatakan. Oh iya. Nah, berdiri aja Bu. Berdiri bang. Berdiri. Berdiri aja, karena kameranya ada di sini. Kenapa? Iya. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah berikan kesempatan kepada saya. Ini terbentuk dari pengalaman saya sendiri ketika saya melaksanakan kegiatan kelas tadi di kelas, tepatnya di kelas 2C ya, kelas 2C. Dari pertanyaan Ibu Fatimah tadi, sebenarnya keyakinan kelas ada perbedaannya di kata-kata keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu terletak pada langkah-langkahnya saja sebenarnya. Langkah-langkahnya saja. Langkah-langkahnya kalau keyakinan kelas itu sebenarnya ketika kita masuk dalam kelas, kita lihat kondisinya dulu. Kondisi ada itu bagaimana? Ribut, misalnya yang kita dapat itu ada itu ribut, gelisah dalam kelas, tidak mau diam, tak teratur gitu kan. Jadi bagaimana langkah kita untuk mendapatkan situasi atau keadaan yang nyaman gitu ketika kita belajar, dan juga keadaan yang memang kondusif lah, kondusif ketika kita belajar. Dari kasus itu, dari kasus itu kita mengambil pembelajarannya begini. Jadi harus dibuat keyakinan atau kesepakatan dulu nih. Tanya dulu anak-anak kelas kita. Kelas ini supaya menjadi aman, nyaman, itu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa harus kita lakukan? Ya Bu ya. Iya. Tidak apa yang harus kita lakukan? Misalnya kalau dia ribut, terganggu juga anak-anak ini. Bu, dia ribut. Dia gangguin saya Bu, gitu. Atau Bu, kotor kali ya Bu kelas kita ya Bu. Nah di situ kita langkahnya kita buat kesepakatan kelas tadi. Nah, maunya kamu sekolah kelas ini menjadi apa? Gitu. Jadi terbentuklah kesepakatan kelas ini dengan dituliskan keinginannya, keinginan dari siswa itu maunya apa, seperti apa, dijadikan apa kelas itu. Nah, tentunya yang nyaman untuk kita belajar. Jadi ya, dengan ada potongan-potongan kertas tadi. Bedanya cuma hanya di langkah-langkahnya saja menurut saya. Tapi kalau peraturan kelas itu memang itu sifatnya seperti kekuasaan menurut saya. Karena tadi ada saya memaksa karena dewasa gitu ya menurutnya karena dewasa tadi. Saya adalah guru. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun saya disiplin kamu harus kamu nurut. Kalau tidak saya hukum kamu. Itu menurut saya seperti itu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terima kasih. Ya baik.
Dapat tambahan dari Bu Hasanah cukup keren. Terima kasih ya Bu Hasanah. Bapak mau bertanya atau menambahi Pak? Ini aja Pak, ini Pak. Ini aja Pak, Iya. Ya supaya ini aja Pak biar nonton. luas juga ya. Ada Kali ini juga ibu master, ini juga ada yang master, jadi kita harus hormat juga kan, bukan mendahului ya, apresiasi juga perlu. Jadi begini, sini, oke, ya. Dari kemarin bicara tentang budaya positif dan sekarang bicara tentang diseminasi budaya positif atau juga penyebaran ya tentang bagaimana bersikap positif. Dari tadi kan kita masuk kepada ada suatu perubahan perkembangan tentang keyakinan dan peraturan. Sebenarnya dalam peraturan kelas itu juga suatu kesepakatan, bukan satu ini apa diskriminasi biar diri sendiri bukan, tapi ada suatu kesepakatan ya, keyakinan itu ini sekarang yang mau kita ambil sekarang ini sebenarnya suatu perkembangan atau udah transisi bahasa juga dan juga definisi yang makin maju berkembang. Ya kalau saya perhatikan tentang keyakinan ini bukan bicara artinya seperti apa. Namun dalam hal ini saya mau sedikit nambahkan yang saya dapatkan. Ini bukan bicara tentang sama juga itu peraturan dan aturan. Cuma ini lebih berkembang lagi maju. Ini bukan bicara tentang menyentuh knowledge atau pengetahuan anak. Tapi kepada ini kita mau bicara tentang spiritual learning. Ya, kalau sesuatu dalam kelas itu jangan lupa tentang spiritual learningnya. Gitu loh. Ini mengarah kepada di situ. Iya, harus ada spiritual learning gitu. Jadi kita lakukan ini gimana dengan apanya seperti begitu. Ya, jadi ya, makanya Satu lagi dalam udah ketanam di jiwanya. Ada apa lagi apa-apa? nggak boleh, iya. Bukti seimbang lah ya tanpa agama dan akhir. Saya bukan mengarahkan seimbang agama, bukan. Maksudnya mengarah apa dalam diri manusia itu jangan kita kembangkan knowledge-nya aja, pengetahuan. Jadi harus kita juga ajarkan juga spiritual learning-nya gitu. Jangan sampai hilang gitu. Ya. Bukan. Apa yang arti rohaninya seperti apa gitu. Dalam agama nilai agamanya gimana gitu. Ya. Nah, nilai-nilai agamanya seperti apa. Nah ini yang kurang. Nah kalau kita tanamkan terus tentang pengetahuan, anak ini bisa jadi jahat, bukan menjadi positif loh. Negatif ya Pak ya? Iya, bisa jadi nggak perlu ini atau begini begitu. Jadi kalau kita kenapa terjadi keyakinan bukan peraturan itu dilanggar itu sekarang. Nah tapi kalau keyakinan, ya kalau dia bicara tentang keyakinan, benar-benar bicara keyakinan kan dia Bapak udah mengutara pendapat. Kami kurang puas. Bapak buatlah seperti ini yang Sari. Jadi sejelas-jelasnya nanti Bapak di sini jelaskan kepada kami. Oke, ruangan boleh pinjam kembali. Iya betul. Karena di situ kesulitan kita. Makanya di Jumat ibadah itu sebenarnya kita semua harus diarahkan. Jadi kan, iya, oke, thank you.
Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ayatul Usna. Sangat senang dan seru sekali. Senang sekali. Penting dan penting. Luar biasa penting. Luar biasa penting. Dapat membuat kita disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.